Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada dasarnya setiap manusia itu punya kecenderungan yang sama, punya tabiat yang sama, siapapun orangnya. Mau itu orang alim, mau itu orang yang awam, mau itu orang yang berpendidikan tinggi, mau itu orang yang biasa-biasa saja, punya tabiat yang sama. Apa tabiat yang samanya itu? Yaitu kecenderungan untuk menjadi orang baik dan menjadi orang yang tidak baik. Keinginan untuk melakukan dosa dan ingin berbuat kebaikan itu pasti ada setiap manusia. Ya makanya kita jangan kaget kalau ada orang yang menurut kita sangat baik, sangat soleh, dia berbuat dosa. Jangan kaget, karena itu tabiat manusia gitu. Ya apalagi kan Rasul sudah memberikan semacam penjelasan kepada kita dengan sabdanya, innal insana khuliqa khata'un wa nisyanun gitu kan. Bahwasanya setiap manusia itu memang diciptakan oleh Allah itu punya kecenderungan untuk keliru dan untuk lupa. Jadi kalau ada manusia siapapun orangnya, sebaik dan sesoleh apapun orang itu, ada saatnya dia berbuat kesalahan. Sebaliknya, ketika kita jangan kaget juga kalau ada orang yang menurut kita ini orang nggak bener gitu, ini orang nggak mungkin berbuat baik. Tapi kalau Allah udah menghendaki, dia bisa menjadi orang baik, malah bisa lebih baik daripada orang yang suka menghinanya. Dan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah firmankan di dalam Al-Quran, di surat Asy-Syams ayat yang ke-8. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku telah ilhamkan ke dalam setiap jiwa manusia kecenderungan untuk menjadi orang yang durhaka dan untuk menjadi orang yang takwa. Untuk memilih jalan kedurhakaan dan memilih jalan ketakwaan itu ada setiap manusia. Nah, oleh karena sebab itu, kita sekali lagi tidak boleh terlalu menyanjung, memuji, apalagi sampai mengkutuskan seseorang yang saat ini ketika hidupnya dia itu ya menurut pandangan kita baik, soleh dan sebagainya. Tugas kita adalah mendoakan mudah-mudahan dia tetap soleh, dia tetap istiqomah dalam kesolehannya. Dan tidak boleh kita memuji berlebihan, menyanjung berlebihan sampai-sampai kita mengatakan dia pasti serba benar, dia tidak akan salah. Itu sangat tidak bagus sekali. Atau sebaliknya, tidak boleh kita menghina, mencaci, apalagi sampai mengatakan bahwa orang ini nggak akan mungkin benar selama-lamanya. Pasti orang ini bakal sesat selama-lamanya. Tidak boleh kita berkata seperti itu. Kenapa? Karena tadi dikatakan, pada saatnya kalau Allah udah menghendaki, bisa jadi orang yang tadinya baik, itu berujung tidak baik. Atau sebaliknya, orang yang tadinya tidak baik, bisa berujung baik. Apalagi dalam hal ini, Rasulullah SAW juga sudah bersabda bahwa Rasul menjelaskan ada seseorang yang ketika hidupnya itu gemar beramal soleh. Bayangkan oleh kita, saking gemarnya dia beramal soleh, jarak dia dengan surga itu seumpama tinggal satu langkah lagi. Tapi takdir Allah mendahuluinya, kata Rasulullah SAW. Ujung hidupnya dia mengamalkan amalan ahli neraka, maka jatuhlah dia menjadi ahli neraka. Dan sebaliknya, ada orang yang sehari-hari gemar bermaksiat. Saking gemarnya dia bermaksiat, diumpamakan jarak dia dengan neraka tinggal satu langkah lagi. Tapi takdir Allah mendahuluinya. Di ujung hidupnya dia mengamalkan amalan ahli surga, maka jadilah dia ahli surga. Masya Allah. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau saya boleh menyarankan, jangan kita terlalu menyanjung dan memuji, apalagi menganggap seseorang itu karena solehnya tidak akan mungkin berbuat salah. Dan sebaliknya, kita jangan juga terlalu menghina, mencaci, apalagi mengatakan yang tidak-tidak, karena kita melihat ada seseorang yang mungkin saat ini belum baik. Tugas kita sekali lagi adalah mendoakan. Bagi yang sudah soleh, kita doakan agar istiqomah dalam kesolehannya. Bagi yang belum benar, mudah-mudahan Allah segera hadirkan hidayah sehingga dia menjadi orang yang baik dan menjadi orang benar. Itu barangkali ya. Nah, oke, kalau masalah doanya, ya oke, bagi kita nih. Bagi kita yang alhamdulillah udah diberikan oleh Allah sedikit ilmu yang bermanfaat, kemudian semangat ibadah juga ada, keimanan juga Allah hadiahkan kepada kita, Allah berikan kepada kita, disertai dengan keinginan kita untuk meningkatkan kebaikan dan demi kebaikan. Tugas berikutnya adalah bagaimana kita menjaga agar kita diberi keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah ini sampai ujung kehidupan kita nanti, sampai akhir hayat kita nanti. Nah, untuk mendapatkan itu semua, pasti selain kita getol, beramal soleh, kita gemar untuk
melaksanakan perintah Allah disertai dengan menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, juga sertakan, jangan lupa sertakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kita kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita pertolongannya, petunjuknya, hidayahnya, dan keistiqomahan ke dalam diri kita, sehingga kita bisa tetap ada dalam jalan kebaikan, ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu doa agar iman kita dari hari demi hari semakin meningkat, keistiqomahan kita dari hari ke hari semakin baik, ketaatan kita pun semakin baik, maka salah satu doanya bagus untuk kita amalkan ada di surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ini salah satu contoh doa yang bagus untuk kita amalkan agar tadi ibadah kita semakin baik, ketakwaan kita semakin meningkat, dan Allah senantiasa membimbing setiap langkah dan gerak kehidupan kita sehingga kita selamat sampai nanti di akhirat dan menjadi ahli surga. Redaksi doanya sangat pendek. Sekali lagi di surat At-Tahrim, At-Tahrim surat ke-66, betul. Di surat ke-66 di urutan mushaf Quran di ayat yang ke-8, di ujung ayat tersebut. Coba dilihat. Nah, di ujung ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, redaksi doanya begini. Robbana atsmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Robbana atsmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Betul, seperti itu. Robbana, ya Rob kami, atsmim lana nurona, sempurnakanlah cahaya bagi kami. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu artinya, dan silakan nanti untuk lebih jelasnya bisa merujuk kepada Al-Quran di surat At-Tahrim, di surat urutan ke-66 dalam mushaf Quran di ayat yang ke-8, di ujungnya ada doa tersebut. Nah, itu bisa diamalkan oleh kita doanya kapan saja, berapa kali kita baca, silahkan, semakin sering, semakin banyak, semakin bagus pastinya bagi kita. Dan kalau ada pertanyaan, boleh nggak dibaca doa itu ke dalam sujud salat kita? Silakan, insya Allah itu juga tidak terlarang, dan insya Allah juga itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah, ini mudah-mudahan aja ya penjelasan yang singkat ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dan nanti dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.